Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasropa dengan nomor induk mahasiswa 0205222161. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi kontaminasi kultur jaringan pada pisang Cavendish. Pendahuluan. Identifikasi kontaminasi dalam kultur jaringan pisang Cavendish. Studi ini bertujuan untuk menentukan penyebab kontaminasi dan metode sterilisasi. Dokumen tersebut mengeksplorasi dampak berbagai perlakuan terhadap kejadian kontaminasi, dengan fokus pada penggunaan antioksidan dan jenis kontaminan yang ditemukan. Penelitian ini menekankan pentingnya teknik sterilisasi yang tepat dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kontaminasi. Dokumen tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi steril selama proses kultur untuk meminimalkan kontaminasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengidentifikasi penyebab kontaminasi dalam kultur jaringan pisang Cavendish, serta mengevaluasi dampak dari berbagai metode sterilisasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kontaminasi dalam kultur jaringan tanaman. Kemudian ada manfaat. Peningkatan pemahaman terhadap teknik sterilisasi yang efektif dalam kultur jaringan, serta memberikan wawasan yang lebih baik terkait faktor-faktor yang dapat meminimalkan kontaminasi. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktik-praktik kultur jaringan yang lebih efisien dan efektif dalam memperbanyak tanaman secara massal. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini mencakup prosedur sterilisasi, pengumpulan data, dan analisis kontaminasi. Langkah-langkah sterilisasi peralatan dan media kultur dijelaskan secara rinci, termasuk bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan variabel yang diamati dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data terkait kontaminasi. Analisis kontaminasi dilakukan dengan mengidentifikasi jenis kontaminan, seperti bakteri dan fungi, serta mengevaluasi dampak penggunaan antioksidan terhadap kontaminasi. Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontaminasi dalam kultur jaringan pisang Cavendish. Pisang Cavendish merupakan jenis pisang yang banyak digemari masyarakat. Perbanyakan pisang dalam jumlah besar secara konvensional terkendala dengan penyediaan bibit pisang berkualitas. Perbanyakan pisang berkualitas tinggi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Perbanyakan secara kultur jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber eksplan seperti kotiledon, hipokotil, daun, dan tunas, serta pucuk dan batang. Keberhasilan perbanyakan secara kultur jaringan tergantung dari pemeliharaan jenis eksplan, media dasar, dan zat pengatur tumbuh. Jenis-jenis zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk perbanyakan kultur jaringan antara lain BAP, sulicantini, BA, kinetin, dan NAA. Perbanyakan pisang Cavendish secara kultur jaringan umumnya menggunakan bonggol sebagai sumber eksplan. Kendala yang dihadapi dalam browning pada eksplan yang menyebabkan kegagalan regenerasi bahkan kematian eksplan. Penanggulangan browning antara lain dilakukan dengan perlakuan asam askorbat dan asam sitrat.
Asam sitrat juga memiliki kemampuan untuk menurunkan derajat keasaman sehingga mampu menghambat aktivitas mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan bakteri. Kendala regenerasi pisang secara kultur jaringan selain browning adalah kontaminasi. Pencegahan kontaminasi yang berasal dari eksplan dilakukan dengan sterilisasi beberapa tahap, dimulai dari sterilisasi tanaman sumber eksplan di lapangan, dilanjutkan dengan sterilisasi eksplan di luar laminar airflow kabinet, dan selanjutnya sterilisasi di dalam laminar airflow kabinet. Berbagai penelitian mengenai sterilisasi permukaan eksplan pada perbanyakan in vitro menunjukkan perbedaan teknik pada setiap jenis eksplan. Menurut Habibah pada tahun 2013, sterilisasi eksplan daun burahol paling optimal dengan fungisida selama 24 jam. Dilanjutkan perendaman bakterisida dan fungisida 30 menit. Alkohol 70% selama 1 menit, Clorox 15% 10 menit, Clorox 10% 10 menit berturut-turut. Menunjukkan penggunaan Biclean 20% dan alkohol 70% mampu mengurangi kontaminasi jamur maupun bakteri pada eksplan. Menggunakan deterjen dikarbonat dengan bahan aktif mancozeb, senyawa berbahan aktif NaOCl 5,25%, direaksikan dengan sodium hipoklorit dan hidrogen oksida serta larutan twin 90% dan alkohol 70% untuk sterilisasi senikeramin. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kontaminasi yang terjadi pada kultur pisang Cavendish yang telah diberi perlakuan sterilisasi dengan atau tanpa perlakuan asam askorbat, asam astrat, dan kombinasi asam askorbat dengan asam sitrat pada berbagai konsentrasi. Dilanjutkan dengan pembahasan. Kontaminasi eksternal eksplan dapat berasal dari lingkungan sekitar eksplan. Tingkat kontaminasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim saat pengambilan eksplan, morfologi eksplan, bagian tanaman yang diambil sebagai sumber eksplan, dan umur eksplan. Dokumen juga menyarankan bahwa kontaminasi eksternal dapat dikurangi dengan menerapkan teknik sanitasi di lapangan, menjaga kondisi ruang kultur yang steril, dan memastikan kondisi steril selama proses inokulasi. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang kontaminasi eksplan, maka di sini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Di sini ada tabel dan grafik di mana jenis kontaminan eksplan, perlakuan jamur, dan bakteri. Ada perlakuan kontrol dengan jamur Aspergillus sp dan Colectrochum sp. Bakteri gram. Kemudian pada jamur ada Rhizoctonia sp, Aspergillus sp, dan Rhizopus sp. Sterilisasi eksplan dilakukan 3 tahap, yaitu di lahan, di luar air laminar airflow kabinet atau LAV, dan di dalam LAVC. Sterilisasi di lapangan dilakukan dengan penyemprotan sumber eksplan dengan 2 gram dieten Sterilisasi eksplan di luar LAVC dilakukan dengan cara mengupas pelepah dan bonggol pisang sampai diperoleh eksplan berukuran 8 cm dikali 4 cm. Kemudian, eksplan dibersihkan dengan Aquades, dilanjutkan eksplan dipotong sampai eksplan berukuran 4 cm dikali 2 cm. Kemudian dibersihkan dengan deterjen dan dibilas dengan Aquades.
Setelah itu, expand kembali dipotong sampai berukuran 3 cm per 2 cm dan dicuci dengan deterjen cair. Selanjutnya, expand direndam dalam larutan 2 gram gluten yang 45 liter air selama 12 jam, kemudian dibilas dengan Aquades. Selanjutnya pada pembahasan. Hasil analisis tersebut mencakup jenis kontaminan yang ditemukan, seperti bakteri dan fungi, serta dampak dari penggunaan antioksidan terhadap tingkat kontaminasi. Selain itu, pembahasan juga mencakup interpretasi dari hasil-hasil tersebut dan implikasinya terhadap praktik kultur jaringan tanaman. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kontaminasi dan memberikan rekomendasi terkait teknik sterilisasi yang lebih efektif. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi steril selama proses kultur untuk meminimalkan kontaminasi. Kesimpulannya, hasil analisis tersebut mencakup jenis kontaminan yang ditemukan, seperti bakteri dan fungi, serta dampak dari penggunaan antioksidan terhadap tingkat kontaminasi. Selain itu, pembahasan juga mencakup interpretasi dari hasil-hasil tersebut dan komplikasinya terhadap praktik kultur jaringan tanaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.